Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, kasus, misteri hingga sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Dan pada video kali ini, admin akan menceritakan sepenggal kisah dari mereka yang melewati peristiwa dahsyat gempa Padang yang terjadi pada tahun 2009. 30 September 2009, ketika itu Ibu Wele Herti berumur 51 tahun akan pergi ke Hotel Ambacang untuk menghadiri bimbingan teknis yang diadakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Ia berangkat dari kampungnya di Korong Balai 1, Nagari Lubuak Pandan, Kabupaten Padang Pariaman, dan sampai di Padang pada pukul 12 siang. Jika acara berjalan lancar, maka seharusnya di pukul 12.30 acara sudah akan dimulai. Posisi Ibu Weli sendiri merupakan seorang pelaku usaha perikanan berupa lele asap, dan ia mewakili 30 anggota kelompok usahanya. Namun begitu banyak orang yang hadir, proses registrasi juga berjalan panjang, hingga acara pun akhirnya molor sampai menjelang jam 3 sore itu. Menunggu acara untuk mulai saja sudah cukup menguras tenaga para peserta. Acara dibuka dengan sambutan dari Kepala DKP Sumatera Barat, yaitu Insinyur Yosmeri. Selesai memberikan arahan, peserta muslim pun diberikan waktu untuk melakukan isoma, sementara peserta lain beristirahat. Tak terasa waktu istirahat dengan cepat berlalu. Kini mereka akan kembali melakukan bimbingan teknis, dengan tema adalah pemanfaatan kredit. Dalam acara tersebut, mereka mendengarkan arahan dari staf Bank Nagari, yaitu Budi Setiawan. Setelah melakukan diskusi, tanpa terasa jarum jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Acara pada saat itu sebenarnya sudah hampir selesai. Namun tak berselang lama, bangunan terasa bergetar. Para peserta pun langsung panik menyadari gempa yang terjadi. Mereka pun berusaha lari keluar dari gedung. Namun hal itu tak mudah. Lantaran dalam kondisi terhuyung, mereka juga harus berdesakan. Kepanikan semakin bertambah, lantaran guncangan gempa semakin membesar. Beberapa orang mulai terjatuh kehilangan keseimbangan. Dan ketika itulah, lantai 2 yang mereka pijak runtuh, bersamaan dengan listrik yang padam. Kini suasana semakin kacau. Material yang terjatuh dari langit-langit juga tak bisa mereka lihat. Itulah yang terjadi pada Ibu Weli. Sesuatu menghantam kepalanya dengan keras hingga mengakibatkan nyeri luar biasa. Sambil memegang kepalanya, ia merangkak keluar dari ruangan, mencari jalan dalam keadaan gelap gulita. Ibu Weli yang sudah berumur tak begitu memperhatikan. Rupanya mereka merangkak di atas pecahan kaca tanpa menggunakan alas kaki. Luar biasanya, ia bisa keluar tanpa terluka sama sekali. Di saat sudah keluar itulah ia baru menyadari lantai 2 yang mereka pijak sudah runtuh ke bawah. Ibu Wele pun memeriksa keadaan dirinya, termasuk luka di kepalanya, yang rupanya membuat jilbabnya basah oleh darah. Di jalan para warga melaju dengan kendaraan. Mereka rupanya panik mendengar tsunami akan datang. Beruntungnya, seorang remaja kemudian berhenti dan menolongnya, mengantarkannya ke rumah sakit. Selain Ibu Weli yang terluka di kepalanya akibat gempa tersebut, maka ada pula korban selamat lain yang harus melewati peristiwa lebih mengerikan. Bernama Suci Revika Walojaro, yang merupakan seorang dosen sekolah tinggi bahasa asing STBA Prayoga di Padang. Ketika gempa terjadi, Suci di saat itu sedang mengajar di lantai 4. Guncangan gempa sontak membuat semua orang menjadi panik. Tanpa menunggu instruksi, banyak dari mahasiswa berlarian keluar ruangan menuju ke arah tangga. Diketahui tangga tersebut merupakan satu-satunya akses untuk mereka keluar gedung. Namun siapa sangka, di saat mereka panik dan berdesakan untuk keluar, tangga sudah tak kuat menahan beban juga guncangan.
Hingga akhirnya tangga itu pun runtuh. Begitu juga dengan gedung tempat mereka kuliah. Langkah Suci pun harus terhenti ketika runtuhan beton menimpa kakinya. Runtuhan beton lain juga kemudian jatuh ke arah dirinya. Namun terlebih dahulu menimpa 2 orang di dekatnya. 2 orang itulah yang kemudian menghimpit tubuh Suci. Naasnya, mereka berdua di saat itu langsung meninggal di tempat kejadian. Suci kini tak bisa bergerak. Ia terhimpit oleh 2 korban yang sudah tak bernyawa. Selain Suci, di saat itu diperkirakan ada 14 mahasiswa yang juga terjebak dalam runtuhan. Tak lama setelah tersiar kabar, banyak korban yang terjebak di kampus STBA. Meluncurlah tim SAR, TNI dan juga BRIMOB ke lokasi. Mereka menelusuri satu persatu lorong yang ada di kampus dengan langkah yang sangat hati-hati. Pasalnya, gedung tersebut sudah sangat rapuh dan sangat mungkin untuk runtuh jika salah pijak. Hingga akhirnya mereka pun mendengar rintihan juga teriakan dari para korban. Suara itu sangat lemah. Suci harus berjuang karena terhimpit 2 jenazah. Sedikit banyak, hal itu membuat mentalnya menjadi drop. Setelah petugas mengetahui arah teriakan, mereka pun mulai melakukan upaya evakuasi. Namun nyatanya, di hari Rabu itu Suci masih belum bisa terjangkau. Posisinya sangat sulit. Petugas harus terlebih dahulu menyingkirkan runtuhan besar. Dan mau tidak mau, Suci harus menguatkan mentalnya, serta harus menahan lapar dan haus. Di hari kedua upaya evakuasi, petugas berjuang keras memindahkan runtuhan bangunan meski dengan keterbatasan tenaga. Bagaimanapun, seluruh tim penyelamat dibagi ke semua tempat yang juga terkena dampak dari gempa. Di hari kedua itu, meski sebagian jalan sudah terbuka, namun usaha mereka masih belum membuahkan hasil. Khawatir dengan kondisi Suci, sang ayah yaitu Masril datang untuk memberikan semangat. Meski tak bisa langsung melihatnya, beruntungnya HP milik Suci masih menyala hingga mereka masih bisa berkomunikasi. Sang ayah meminta agar Suci kuat dan tabah. Begitu juga dengan suaminya, yaitu Erwiansyah, yang juga ikut memberikan semangat kepada Suci. Di hari kedua, Suci sama sekali belum menyentuh air dan makanan. Ditambah lagi bau jenazah sudah mulai menyeruak. Namun semangat dari ayah juga suaminya membuat dirinya kembali kuat. Ia bertekad untuk tetap bertahan hidup. Setelah petugas berjuang keras, barulah di hari Jumat mereka bisa menjangkau tempat Suci terjebak. Di sekitar pukul 5 sore, Suci pun berhasil ditarik dalam keadaan selamat. Meski tumit kakinya patah, namun ia masih sempat untuk tersenyum, mengucapkan terima kasih kepada para petugas. Selanjutnya, ia pun dibawa ke Rumah Sakit M. Jamil Padang untuk menjalani perawatan. Gempa Padang yang terjadi pada tanggal 30 September 2009 menyebabkan kerusakan yang sangat masif dengan korban jiwa yang sangat luar biasa. Setidaknya korban jiwa dari peristiwa ini adalah 6.234 orang yang tersebar di 3 kota dan 4 kabupaten di Sumatera Barat. Belum lagi korban luka berat mencapai 1.214 orang, luka ringan 1.688 orang, dan korban hilang 1 orang. Sedangkan kerusakan rumah, hampir 280.000 mengalami kerusakan. Akibat dari gempa ini, Sumatera Barat benar-benar lumpuh. Disinyalir, gempa terjadi karena pertemuan 2 lempeng benua besar, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia, yang bertemu di patahan Sesar Semangko. Gempa yang terjadi berkekuatan 7,6 skala Richter dengan pusat gempa atau epicentrum 57 km di barat daya kota Pariaman pada kedalaman 71 km. Diketahui pula, terjadi 2 gempa cukup besar. Gempa kedua berkekuatan 6,8 skala Richter yang terjadi pada hari Kamis. Menurut ahli, gempa ini adalah siklus tahunan dengan rentan sekitar 200 tahunan.
Gempa hebat serupa juga pernah terjadi pada tahun 1926 ketika Indonesia masih dalam era kolonial. Maka sebaiknya pemerintah daerah sudah mulai menerapkan mitigasi bencana dengan penataan kota dan bangunan ataupun edukasi kebencanaan. Mengingat ada potensi bencana ini akan kembali terulang. Itulah sepenggal kisah dari bencana gempa yang terjadi di Sumatera Barat yang mengakibatkan dampak luar biasa. Jika ada kesalahan, informasi yang kurang, atau pendapat yang berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.